Kita sudah membahas surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Dan mari kita lanjutkan sampai ke surat ke-7. Tiga ayat yang pertama itu membahas mengenai perilaku orang kafir yang mendustakan agama. Dan 4 ayat terakhir membahas tentang karakter orang-orang munafik. Ada 3 yang disebutkan di sini. Yang pertama, ketika mereka sholat, mereka lalai akan sholatnya. Jadi tidak serius, ogah-ogahan, malas-malasan, dan tidak mengingat Allah. Karakter yang kedua adalah mereka suka pamer, suka pencitraan. Pencitraan itu indikasi kemunafikan, karena orang yang melakukan pencitraan itu membuat citra baik lebih baik daripada yang aslinya. Jadi menyembunyikan keaslian yang kurang baik supaya tampil baik. Atau ibaratnya orang yang memakai topeng supaya kelihatan bagus, cantik, tampan, padahal aslinya tidak. Karakter yang berikutnya ada yang tercantum di ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'una, dan mereka enggan atau menolak, tidak mau. Mana'a yamna'u artinya menolak, menolak untuk memberi pinjaman atau untuk meminjami atau memberi barang-barang yang berguna. Al-ma'un itu ada 2 pengertian. Yang pertama, kebutuhan sehari-hari. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat muhajirin, mengartikan al-ma'un itu kebutuhan, barang kebutuhan sehari-hari. Seperti misalnya kapak, pisau, palu, dan sebagainya. Kebutuhan alat yang dibutuhkan sehari-hari. Bisa juga kebutuhan sehari-hari itu makanan, misalnya butuh garam, gula, kita mau minum, wah belum beli gula, terus minta kepada tetangga atau teman, minta gulanya dong. Nah, barang-barang kecil yang dibutuhkan sehari-hari ini mestinya tidak membuat orang keberatan. Ciri khas orang munafik antara lain tidak mau. Barang yang kecil-kecil yang murah saja itu keberatan. Sedangkan Abdullah bin Umar mengartikan al-ma'un itu zakat. Jadi yamna'un al-ma'un artinya tidak mau membayar zakat. Kita menghormati mereka. Mereka adalah sahabat yang tentu ilmunya tidak dikalahkan oleh ulama-ulama generasi berikut. Maka kita anggap dua-duanya benar. Dan kalau kita gabungkan, maka intinya sama, yaitu pelit. Jadi pengertian yang pertama itu enggan, tidak mau meminjamkan barang-barang yang kecil-kecil atau memberi. Yang kedua zakat. Mohon maaf tadi saya menyebutnya Abdullah bin Umar. Yang benar adalah menurut Ali bin Abi Thalib. Menurut Ali bin Abi Thalib, al-ma'un itu adalah zakat. Jadi intinya adalah pelit. Kenapa pelit itu bisa menjadi indikasi kemunafikan? Orang munafik itu lahiriahnya mengaku mukmin, tapi hakikatnya mereka bukan mukmin.
ya, seperti yang dicantumkan oleh Allah disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang mukmin. Jadi mereka bukan mukmin tapi mengaku mukmin, mengaku beriman. Nah, sedangkan kikir itu indikasi tidak ada iman. Coba kita perhatikan sabda Nabi, wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pula selamanya antara kikir dan iman di hati seseorang hamba. Jadi di dalam hati kita, kalau di hati kita itu diisi iman, maka tidak akan ada kikir. Tapi begitu kikir masuk, imannya kabur. Jadi dua ini nggak mungkin bergabung. Ini terjemahannya ada titik-titik karena ini sebagian dari hadis yang di bagian depan itu menyebutkan bahwa dengki itu juga tidak bisa berkumpul jadi satu di dalam hati seseorang. Begitu pula dengki. Begitu seseorang itu dengki, imannya kabur, hilang. Tapi kalau imannya kembali, dengki hilang. Mana yang lebih kuat? Di hadis ini, kikir itu tidak disebut sebagai bukhl, tapi disebut asyuh. Asyuh itu masih di pikiran. Pikiran pelit, kikir. Kalau bukhl itu sudah di dalam tindakannya, dia tidak mau mengeluarkan, tidak mau bersedekah, tidak mau meminjamkan dan sebagainya. Tapi sebelum jadi tindakan itu kan adanya di pikiran. Nah, karena Rasulullah membanding antara kikir dan iman itu masih di tataran pikiran. Masih di tataran pikiran. Di pikiran saja itu nggak bisa bergabung, apalagi di dalam tindakan. Jadi bisa kita pahami. Oleh karena itu, hati-hati dengan kekikiran. Kok orang bisa kikir itu sebabnya apa sih? Kita pelajari. Manfaatnya kita mempelajari penyebab orang kikir supaya kita tidak terjebak menjadi kikir. Karena orang itu biasanya tidak lalu bersengaja, aku mau kikir, enggak. Kikir itu akibat dari pola pikir sebelumnya. Setidaknya ada dua hal penyebab kikir. Yang pertama, takut miskin atau takut kesulitan di masa depan. Apa hubungannya dengan iman? Hubungannya dengan iman, orang itu menganggap bahwa dia bisa hidup kalau ada uang atau ada harta. Kalau tidak ada uang, nggak bisa hidup. Jadi mereka menyandarkan hidupnya pada uang atau harta. Padahal seharusnya orang mukmin itu menyandarkan hidupnya kepada Allah. Nah, kalau orang itu menyandarkan hidupnya tidak kepada Allah tetapi kepada harta, maka itu berarti dia orang yang tidak mempercayai Allah. Ini sejalan dengan surat yang lain, misalnya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu wa akhladah. Celakalah orang yang suka maki-maki dan mengumpat, orang yang suka mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta, kenapa? Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya lah yang membuat dia survive, membuat dia bertahan hidup. Kesalahannya di yahsabu anna malahu akhladah. Orang boleh kaya, boleh menghitung-hitung duit, tapi tidak untuk bersandar pada duit. Kalau bersandar pada duit itu menjadi musyrik.
Nah, kalau dia mengaku iman berarti dia munafik. Nah, orang munafik itu karena nggak percaya kasih sayang Allah, bahwa besok Allah akan memberi lagi, pasti Allah akan memberi rezeki aku karena Allah sudah menjamin rezekiku. Nah, karena dia tidak percaya itu, maka dia khawatir kalau nggak punya duit. Kalau dia punya duit, jangan dikurangi, bila perlu ditambahi. Gitu. Nah, kepelitan mereka itu, kekikiran mereka itu digambarkan oleh Allah. Seandainya mereka itu sudah punya kekayaan yang sebanyak apapun, tetap aja kikir. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Katakan, seandainya kamu tuh menguasai perbendaharaan kekayaan ini seluruhnya, nanti kamu akan tidak mau bersedekah. Niscaya perbendaharaan itu kamu tahan tidak mau bersedekah, khasyatan infaq, tidak mau membelanjakan. Belanja aja nggak mau. Jadi kalau mau beli makanan, hitung-hitung, mahal, nggak deh. Beda dikit aja, nggak jadi. Nanti duitku cepet habis. Ya. Wa kanal insanu qatura, memang manusia itu punya kecenderungan, punya potensi untuk kikir. Tentu manusia yang punya potensi untuk kikir ini adalah manusia yang kurang atau tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Meskipun di sini dikatakan wa kanal insanu qatura, al-insan itu alnya itu makrifat lil jinsi, yang artinya berarti semua manusia. Meskipun di situ ada al makrifat lil jinsi, bukan berarti bahwa seluruhnya, tentu ada perkecualian, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah itu Maha Wahhab, Maha Memberi, dan sebagainya. Sebab kedua, terlalu mencintai harta. Yang satu tadi takut kesulitan di masa depan. Yang kedua, karena cintanya pada harta. Orang yang mencintai sesuatu itu kan maunya sesuatu yang dicintai itu selalu dekat, selalu bersamanya. Kalau pasangan, suami atau istri mencintai itu kan kita maunya selalu berada di samping kita, berdampingan dengan kita. Kalau harta, ya selalu kita kuasai. Nah, orang yang terlalu mencintai harta itu pasti kecenderungannya pelit. Kalla bal tukrimunal yatim, kalla bal la tukrimunal yatim, wa la tahadduna ala ta'amil miskin, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, tidak mau mendorong orang untuk memberi makan kepada orang miskin, dan kalian makan harta waris dengan dicampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Kenapa? Karena wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu mencintai harta dengan mencintai yang berlebihan. Jadi orang yang sangat mencintai harta, ngasih makan orang meskipun orang itu lapar, ya nggak mau. Ada anak yatim, ya tidak tertarik untuk membantunya. Bahkan kalau ada kesempatan untuk mengambil hak orang lain, dalam hal ini warisan, ambil haknya. Ya, kalau warisan itu kan cukup kecil, harta yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya, apakah orang tua atau saudara, itu kecil. Yang besar ini kan kalau hartanya negara, hartanya rakyat, itu jumlahnya bisa besar, bisa triliunan. Itu berarti para koruptor itu munafik semua. Munafik semua kalau mereka itu mengaku beriman. Ya kalau tidak mengaku beriman, ya memang kafir. Ya.
Jadi kalau mereka itu mengaku beriman, mereka adalah orang-orang munafik. Lah orang munafik itu hakikatnya juga kafir. Hakikatnya juga kafir. Oleh karena itu, kalau kita menyaksikan negara kita ini dirampok oleh pejabat-pejabatnya sendiri, ya karena salah kita semua. Kenapa kita tidak mendidik anak-anak kita untuk beriman dengan baik? Jadi tidak ada jaminan. Misalnya ada orang lain korupsi, kemudian kita misalnya maki-maki, wah itu korupsinya besar-besaran dan sebagainya. Nggak ada jaminan bahwa kalau anak kita nanti jadi pejabat tidak korupsi. Mungkin anak kita sekarang tidak korupsi karena nggak ada akses untuk itu, ya. Nggak ada akses untuk itu. Nanti begitu ada akses, jangan-jangan lebih rakus lagi. Oleh karena itu, kalau kita hidup di negara yang korupsinya marak, kita harus berjuang nomor satu dengan cara mendidik anak kita sendiri. Bahkan mendidik diri kita sendiri, jangan sampai terlalu mencintai harta. Harta itu kita butuhkan untuk hidup. Hidup kita butuhkan untuk berbakti kepada Allah. Jangan harta itu menjadi tujuan. Ya. Ini banyak orang suka maki-maki orang ketika korupsi. Ada orang korupsi dimaki-maki. Tapi ketika dirinya masuk di lingkungan itu, korupsi juga. Saya masih ingat ada seorang menteri yang waktu itu diundang oleh perusahaan kami, karena kita di pers ya, para wartawan itu undang menteri, ngobrol yang dari hati ke hati, yang tidak untuk disiarkan. Menteri itu bilang, kalian ini jangan salah paham ya, orang-orang yang korupsi di antara pegawai negeri itu hanya sekitar nggak sampai 5%, nggak sampai 5%. Karena pejabat atau pegawai negeri yang punya akses untuk korupsi itu jumlahnya tidak banyak. Mereka itu siapa? Ya bendahara, ya. Orang-orang yang menyimpan duit, menyimpan kekayaan. Terus petugas-petugas pembelian, untuk membeli barang atau untuk menawarkan proyek, terus atau orang-orang yang ditugasi untuk membayar, itu yang punya akses. Atau untuk pelayanan masyarakat. Kalau pelayanan masyarakat ketemu dengan masyarakat, nanti terus bisa memeras masyarakat begitu. Itu jumlahnya nggak sampai 5%. Tapi yang bisa kita pegang, dia bilang, tapi tidak ada jaminan ya. Yang 95% itu kalau mereka menduduki posisi yang dipegang oleh 5% tadi, lalu mereka tidak korupsi, nggak ada jaminan. Jadi, bagi kita, yang penting meningkatkan keimanan kita. Kita mencintai Allah, kita tidak boleh mencintai harta. Harta kita perlukan untuk mempertahankan hidup untuk berbakti. Tapi jangan disalahpahami bahwa kalau begitu kita nggak boleh kaya. Bukan begitu. Bisa saja orang tidak cinta harta tapi kaya. Ya. Kita lanjutkan. Itu tadi penyebab kikir. Sekarang akibatnya. Akibat kikir itu apa? Macam-macam, yang jelek semua. Kikir bisa mengakibatkan pembunuhan. Coba, ini larangan dari Allah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Mungkin sekarang tidak miskin. Terus, wah ini kalau kita punya anak lagi nggak cukup, sekarang aja pas-pasan. Terus punya anak dibunuh. Kalau dulu membunuhnya setelah anak lahir baru dibunuh. Kalau sekarang membunuhnya ketika masih ada di dalam kandungan dan digugurkan.
Kenapa? Takut miskin. Itu dikarenakan apa? Takut em, anu, takut kesulitan dalam hidup. Tadi kan kita sebutkan yang menyebabkan kikir itu bisa karena takut kesulitan, bisa karena cinta duit. Allah memberi jaminan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh, kami yang memberi rezeki pada mereka dan juga kamu. Mereka itu kami yang menjamin. Kamu juga kami jamin. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh anak-anak itu kesalahan yang besar. Tentu membunuh anak waktu di kandungan itu motivasinya macam-macam. Ada yang karena takut miskin. Kalau keluarga berencana dulu itu kan orientasinya kan kalian nanti kesulitan, nanti miskin dan sebagainya. Jadi kita diajari untuk menjadi pelit. Terus tentu ada motivasi lain menggugurkan bayi di dalam kandungan karena perzinaan. Nah itu perzinaannya udah salah. Perzinaannya udah salah, kemudian hamil, udah ketakutan dan sebagainya. Udah salah semuanya kalau itu. Kita lanjutkan bahwa kikir juga bisa mengakibatkan orang menjadi sombong. Kenapa? Orang kikir kan seperti yang disebutkan di surat Al-Humazah tadi. Alladzi jama'a malan wa 'addada, orang yang suka ngumpulin duit terus dihitung, wah duitku sudah sekian, kekayaanku sudah sekian, asetku sudah sekian dan sebagainya. Nah, kalau duit itu sudah atau harta itu sudah berkumpul banyak, lalu kecenderungannya mana punyamu sama punyaku, banyakan punyaku. Mobilku lebih bagus daripada mobilmu dan seterusnya. Ini seperti yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Kahfi. Ada dua orang, yang satu punya kebun, yang satu temennya. Terus mereka pergi ke kebun. Terus yang kaya bilang, aku lebih dari kamu hartanya dan aku juga lebih mulia daripada kamu. Itu kan sombong gitu. Ya. Nah, Allah tidak suka orang sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa mereka itu? Alladzina yabkhulun. Orang-orang yang kikir, yang pelit. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Bahkan mereka itu menganjurkan orang lain untuk pelit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Orang pelit itu punya kecenderungan merahasiakan rizki yang mereka terima dari Allah. Jadi mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-nya, atau gampangnya mereka menyembunyikan kekayaannya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya orang kaya itu pakaiannya lusuh untuk biar kelihatan dia tidak kelihatan kaya. Tapi sebaliknya orang yang miskin pakaiannya perlente. Nah, itu kita lihat sekarang ini ada kecenderungan yang semacam itu. Nah, tapi yang lebih banyak orang kaya itu cenderung untuk pamer kekayaannya. Pamer dengan menunjukkan mobilnya lebih bagus, rumahnya besar dan mewah. Ini terutama orang-orang yang duitnya itu diperoleh dengan cara yang tidak benar. Gajinya segitu kok bisa punya rumah sebesar itu? Dari mana itu? Dan orang yang semacam itu meskipun kaya, kecenderungannya kikir. Karena mereka itu bisanya kaya karena kerakusan. Orang rakus itu tidak mau bersedekah. Nah, orang-orang yang berhasil mengumpulkan kekayaannya ini, terutama yang tidak jelas sumbernya itu kehalalannya, justru kecenderungannya sombong. Jadi Allah menyebutnya mukhtalan fakhura.
mereka sombong. Sombong itu ada dua cara. Yang satu, menganggap orang lain lebih rendah. Jadi misalnya saya punya harga diri setinggi yang wajar, kemudian orang lain saya anggap lebih rendah. Itu sombong. Bisa juga orang lain itu ke harga dirinya sejajar dengan yang lain, kemudian kita menganggap lebih tinggi. Nggak boleh, ini akan menjadi disparitas dalam hal harga diri. Kita nggak boleh sombong, dan sombong itu bisa disebabkan karena kekikiran. Kikir juga bisa mengakibatkan kesulitan hidup. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah menyebutkan di surat ini Al-Lail ada dua kelompok manusia yang karakternya berbeda. Yang satu suka bersedekah, suka berbuat baik dan sebagainya. Terus Allah memudahkan orang itu menikmati hidup yang gampang. Nah, yang kedua, orang yang pelit dan tidak merasa butuh pada orang lain, dan dia tidak percaya kepada kebenaran, maka fasan yassirhu lil usra, kami mudahkan dia untuk menemui kesulitan. Artinya difasilitasi, diarahkan oleh Allah untuk hidup sulit. Kalau sudah sulit begitu, wa ma yughni anhu maluhu wa idza taradda, hartanya tidak bermanfaat baginya ketika dia sudah meninggal. Nanti dia sekaya apapun, dia meninggal, hartanya tidak bisa menolong dia, gitu. Karena dia tidak percaya kepada Allah. Logikanya gimana? Orang pelit itu kok hidupnya sulit? Nah, orang pelit itu kan berarti tidak peduli orang lain. Dia merasa, aku kerja capek, banting tulang untuk aku sendiri. Kalau orang minta, enak aja, kerja keras dong, gitu. Jadi dia tidak mau memberi karena dianggap salahmu sendiri. Ya, saya punya teman yang bilang tidak suka kepada orang miskin. Karena apa? Ya mereka miskin itu kan salahnya sendiri. Kenapa dulu waktu sekolah malas, nggak mau rajin belajar. Ketika dewasa kerjanya juga ogah-ogahan. Udah begitu nanti minta tolong sana, minta tolong sini. Terus dia bilang dia dan bapaknya sama-sama tidak suka pada orang miskin. Enggak, miskin itu sudah hukuman. Yang menghukum biar Allah saja. Kita nggak usah ikut menghukum. Kalau kita melihat ada teman kita kesulitan, kita bantu. Gitu. Ya, kalau dia salah sendiri, ya kan dia sudah merasakan akibatnya. Nah, kalau orang yang pelit itu pasti tidak disukai oleh orang lain. Kalau dia tidak disukai orang lain, maka dia tidak punya banyak teman. Kalau tidak punya banyak teman, suatu saat kalau dia mengalami kesulitan itu tidak harus berarti uang. Bisa juga dia kaya tapi kesulitan. Misalnya sakit, kemudian mau berobat, semuanya penuh. Terus orang-orang mau menolong, udah biarin aja, itu orang yang nggak peduli sama orang lain, gitu. Dan seterusnya. Jadi ketika pelit, apalagi kalau pelit ilmu, itu juga begitu. Ya. Ada orang pelit ilmu. Sekarang ini situasinya itu kan orang cenderung pelit ilmu. Kalau nulis buku tidak boleh difotokopi atau digandakan tanpa izin, karena hak paten atau copyright-nya ada pada si A dan sebagainya. Nah, itu mengajari pelit, ilmu kok dipelitin begitu. Ya. Nah, itu orang yang pelit begitu tidak disukai oleh muridnya, tidak disukai oleh orang-orang yang berkecimpung di ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu temannya juga sedikit. Ya, jadi kikir atau pelit itu bisa menyebabkan
kesulitan dalam hidup. Apalagi bisa di akhirat. Orang pelit itu di akhirat nanti disiksa. Ya Pak, Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum." Jangan mengira orang-orang yang pelit tidak mau mengeluarkan sebagian dari karunia yang Allah sudah berikan kepadanya. Yang memberi rezeki itu kan Allah. Tapi kok dia tidak mau berbagi? Jangan mengira kalau pelit itu baik. Orang pelit itu nganggep baik. Karena apa? Ini kan untuk cadangan masa depan. Ini kan untuk anakku, ini kan untuk cucuku. Jadi mana yang lebih baik? Aku mati kemudian anakku miskin. Kan lebih baik aku mati anakku kaya. Misalnya begitu. Dia menganggap itu baik. Bal huwa syarrun lahum. Tapi kikir itu buruk untuk mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dikalungkan dalam keadaan panas. Oh, itu kan menyiksa. Sebaliknya, orang yang tidak kikir itu beruntung. Nah, kalau kita bisa tidak kikir, yang membuat tidak kikir siapa? Allah. Jadi kita bersyukur kalau kita kebetulan tidak kikir. Allah menyebutnya, istilahnya, wa may yuqa syuhha nafsi. Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya sendiri. Kalau tadi kan dikatakan ada kecenderungan manusia itu kikir. Tadi di mana itu? Wa kana al-insanu qatura. Di surat Al-Isra. Manusia itu memang berpotensi kikir. Tapi kalau ada orang tidak kikir, ya karena dilindungi atau dibuat oleh Allah. Maka orang yang dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kita teruskan bahwa bagaimana cara menyingkirkan rasa kikir. Memang kita bisa tidak kikir kalau ditolong oleh Allah. Tapi kan kita harus mengusahakan supaya tidak kikir. Ada beberapa cara. Antara lain, kita kuatkan keyakinan kita bahwa rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang bisa memberi rezeki kepada kamu dari langit dan dari bumi? Rezeki dari langit itu berawal dari hujan. Dengan hujan maka tanaman subur, kesuburan tanaman itu bisa membuat orang kaya, bisa membuat orang bisa makan dan sebagainya. Dan bisa juga dari langit itu berupa gas, oksigen. Orang kalau bisa memisahkan oksigen dari udara, nanti oksigen bisa dijual. Atau nitrogen di tukang pompa ban itu bisa pakai nitrogen. Itu dari udara, dari langit. La ilaha illa huwa fa'anna tufakun. Gak ada Tuhan selain Allah, maka mengapa kamu bisa berpaling gitu. Jadi menyingkirkan kekikiran dimulai dengan meyakini rizki itu dari Allah. Apakah ada selain Allah yang bisa memberi rizki? Nggak ada. Maka kita menyandarkan diri pada Allah. Gampangnya gini, apakah orang yang mempunyai kekayaan 1 triliun misalnya, ada jaminan dia bisa bertahan hidup? Kalau Allah sudah menjatuhkan ajalnya
siang ini mati, ya mati meskipun dia punya aset triliunan gitu. Begitu pula orang yang sebaliknya, orang yang tidak punya simpanan harta bisa juga tetap bertahan. Jadi bertahan hidup itu bukan dari harta, tapi dari Allah. Kalau kita meyakini jaminan rezeki itu dari Allah, maka insya Allah kita bisa terbebas dari kikir. Ya, ini habis nanti kan dikasih lagi oleh Allah gitu. Karena apalagi Allah janji kalau kamu bersedekah nanti Allah ganti. Ya. Cara yang kedua untuk menyingkirkan rasa kikir, memahami bahwa karunia Allah lebih tinggi nilainya. Ada duit nih di tangan, lalu duit ini dengan pahala dari Allah atau duit ini dengan rumah di surga, ya. Dibandingkan dengan rumah, misalnya orang punya duit banyak lalu dipakai untuk membangun masjid. Dan Rasulullah mengatakan bahwa kalau orang membangun masjid di dunia, nanti di akhirat dia dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Nah, orang yang memahami bahwa karunia Allah kehidupan di surga lebih baik, itu akan tidak keberatan kalau dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah. Nanti orang itu setelah masuk surga, misalnya orang yang bersedekah itu pun menyesal. Oh, ternyata sedekahku itu besar, artinya fasilitas ini saya peroleh dari sedekah. Kenapa tidak aku perbanyak lagi sedekahku? Kalau dulu lebih banyak, kan fasilitasku lebih banyak lagi gitu. Nah, itu yang sudah bersedekah. Yang belum bersedekah lebih menyesal lagi. Ternyata hartaku banyak tidak menolong apa-apa ketika di akhirat. Jadi kita yakinkan diri kita sendiri bahwa karunia Allah itu lebih tinggi nilainya. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apapun yang kamu miliki sekarang ini itu hanya bekal hidup dunia dan hanya hiasan saja, hiasan kehidupan di dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun? Apakah kamu tidak berpikir? Ya. Jadi umpamanya orang punya uang 100.000, yang 10.000 disedekahkan, yang 90.000 dipakai untuk kebutuhannya sendiri. Yang besok menolong di akhirat, yang 10.000 atau yang 90? Yang 10 gitu. Itu kalau 100.000, kalau uangnya 1 miliar. Jadi kalau 10.000 diambil 1.000 kan 10%. Jadi 1 miliar disisihkan 100 juta untuk sedekah. Itu yang akan menolong. Ya. Yang ketiga, cara menyingkirkan rasa kikir. Latihan dengan memperbanyak sedekah. Orang yang suka bersedekah itu seringkali merasakan. Ada orang yang pagi hari bersedekah, terus sorenya nelpon, minta nomor rekening dong. Loh, tadi kan sudah memberi, kok minta rekening lagi? Iya, ternyata kita tuh kalau bersedekah, rezeki itu gampang. Terbukti hari ini, aku bersedekah pagi hari, terus dapat proyek. Jadi aku mau berterima kasih karena dimudahkan untuk dapat proyek. Nah, itu menyebabkan orang itu menjadi kepingin sedekah lagi. Karena dia membuktikan bersedekah itu nggak rugi kok. Nah, kalau kita bersedekah sekaligus melatih diri supaya tidak cinta harta. Tadi kan salah satu hambatan bagi orang yang bersedekah yang menjadi kikir itu kan karena terlalu cinta harta.
Nah, untuk latihannya, kita latihannya banyak-banyak bersedekah, sedekah lagi, nanti menjadi ringan gitu. Kalau menjadi ringan, oh ternyata aku bisa kok survive, bisa bertahan hidup meskipun aku sisihkan sebagian untuk sedekah. Apalagi kalau nanti diganti oleh Allah lebih banyak lagi. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bersedekahlah, sedekahkanlah sebagian dari apa yang sudah aku berikan kepadamu sebelum kalian kedatangan kematian. Kalau kematian sudah datang menjelang mati begitu, wah ternyata umur gue habis sampai di sini, hartaku masih banyak. Tuhan nanti dulu aku minta 1 menit aja, ditunda kematianku, aku mau bersedekah. Bersedekah itu kan yang paling gampang. Kalau sholat kan butuh dulu, terus sholat butuh berapa menit. Kalau sedekah kan kasih 1 menit, ambilin kertas, terus tulis bahwa sebagian dari hartaku ini, atau misalnya sekian ratus juta dari harta peninggalanku diberikan untuk pembangunan masjid. 1 menit beres, udah di akhiratnya bantu aja. Menyesalnya lalu terus minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan mundurin aja sedikit aja, sebentar aja, fa asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang salih. Ya. Jadi latihannya antara lain banyak-banyak bersedekah. Saya kira sementara begitu.